Iya, Indonesia masuk FYP Singapura nih, gengs. Jadi gue tuh baru pulang dari Singapura dan gue melihat bahwa Indonesia masuk FYP-nya orang-orang di Singapura. Tapi FYP-nya bukan karena prestasi, malah karena kasus dari Gus Miftah. Jadi ketika gue lagi di MRT, gue duduk sebelah sama orang Melayu. Nah, ketika gue ngeliat HP-nya nggak sengaja, gue melihat bahwa TikTok-nya itu isinya adalah tentang Gus Miftah. Terus malamnya ketika udah di hotel, gue mencari tahu tentang kasus Gus Miftah. Oh gini tuh ternyata. Jujur ketika gue ngeliat videonya, gue bener-bener mau nangis saat itu juga, gengs. Yang belum lihat videonya, ini videonya. Es tehmu juga kan? Masih, yo kono didol goblok. Dolen dhisik, kula rong payu wis takdir. Seorang Gus itu kan orang yang dihormati lah ya, lebih tahu Islam dibandingkan kita-kita ini masyarakat umum. Seharusnya bisa mencontohkan sesuatu yang benar di mata publik, tapi ternyata apa yang dia lakuin, ya dia itu ngata-ngatain orang yang mencari nafkah secara halal itu dengan kata-kata goblok. Dia ini seorang panutan loh, apakah dia sudah mencontohkan sesuatu yang baik untuk kamu itu panuti? Dan kalian udah lihat belum video permintaan maafnya? Saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Yang patut kita highlight dari video permintaan maaf dia adalah yang merasa terganggu dengan candaan saya. Yang kedua adalah yang dinilai masyarakat mungkin berlebihan. Karena gue orang komunikasi ya, gue bisa merasakan bahwa ini merupakan video permintaan maaf orang yang self-centered. Dan video permintaan Gus Miftah ini dibuat dikarenakan dia itu abis ditegur oleh Presiden Prabowo melalui Mayor Teddy. Hebat loh, abis ditegur dia langsung bikin video permintaan maaf, abis itu langsung menyambangi rumah dari tukang es teh manis tersebut. Tapi emang ya, kalau Allah itu udah ngasih rejeki, emang gak bakal tertukar sama sekali sih. Setelah disakiti, lalu dia memilih untuk diam, malah mendapatkan rejeki yang berlimpah-limpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usut punya usut, udah ada 5 paket umroh yang ditawarin ke tukang es teh manis ini. Tapi tambahan deh gengs, ada beberapa komentar di TikTok tuh yang lucu banget. Yang paling lucu komentarnya adalah, candaan dari Gus Miftah itu malah membawa rejeki. Itulah indahnya umat baginda Rasul. Ya nggak salah sih komentarnya, tapi juga nggak benar. Padahal Presiden Prabowo udah pernah ngomong kayak gini. Si pedagang kaki lima tiap kali keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Seharusnya pejabat publik itu bisa menjaga lisan dan bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Nah, kalau pejabat publik kayak gini, apa yang bisa jadi contoh ya? Pendakwah sekaligus utusan presiden dalam bidang kerukunan beragama. Terus kalau gue cari arti pendakwah itu adalah orang yang pekerjaannya berdakwah melalui kegiatan dakwah dan menyebarluaskan ajaran agama. Kita apresiasi dulu beliau sudah minta maaf sama penjual es dan penjual es sudah memaafkan dia. Tapi hal lucu yang gue dapat dari kejadian ini adalah ternyata sekalipun lu dibekalin agama, terus lu diangkat derajat lu dari 0 ke 100, dikasih spotlight, atensi, dan panggung, ternyata orang yang punya bekal agama pun tidak luput dari star syndrome. Dan itu wajar karena kita manusia, tidak luput dari dosa. Jadi ketika kita ngerasain enaknya duniawi, mungkin apalagi diangkat dari yang gak pernah merasakan, jadi merasakan keenakan itu semua. Mungkin ketika lu di atas, lu ngerasa apapun yang lu lakukan itu adalah benar, lucu, dan asik. Walaupun itu tidak bermoral. Tapi itu hal wajar karena namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Ya, cuman itu menurut gue hal yang sangat basic ya, karena berbau adab, apalagi buat orang yang udah dapat jabatan dan lagi-lagi dia dibekalin agama. Ya agak surprise aja sebagai netizen biasa yang nggak punya ilmu seperti itu ketika melihat seseorang yang entah itu lagi di interview, nggak tahu acaranya apa, dari sekian banyaknya penonton bisa-bisanya dibercandain itu adalah orang yang sedang bekerja jualan es. Maksudnya gue sebagai netizen aja yang tidak paham agama, kayak ini basic banget gak sih? Adab yang basic banget gitu loh. Kayak mungkin orang yang nggak sekolah aja tuh udah ngerti nggak boleh begitu. Makanya pentingnya self control ya guys. Tolong banget ketika lo dari 0 naik ke atas, ya lo harus tetap ingat lo pernah di posisi di bawah dan itu nggak enak. Apalagi diinjak sama orang yang di atas lo. Ya semua orang juga berusaha untuk naik ke atas kok. Tapi jangan sampai ketika lo di atas lo lupa sama manusia. Tolong manusiakan manusia gitu. Karena lo juga pernah jadi orang di titik itu dan nggak enak loh direndahin orang. Masa lupa rasanya gimana? Tapi jujur dari pengalaman hidup gue dan gue udah ketemu beberapa jenis orang, itu emang rata-rata yang ngerasa dirinya paling benar secara teori, itu justru yang paling gak punya adab dan gak bisa memanusiakan manusia. Jadi kayak cuman ngomong, ngangong-ngangong, tapi perilakunya tidak menggambarkan apa yang dia ucapkan. Tapi udah bagus banget minta maaf dan mau introspeksi diri, masih ngerasa dirinya salah setelah melakukan hal tersebut, karena lebih serem kalau lo gak ngerasa perbuatan lo salah dan menormalisasi hal seperti itu karena lo udah di atas. So yeah, it's a lesson for us. Apa yang salah dari jualan es? Jualan es di depan Gus Miftah. Hahaha. Nggak lucu kan? Sama.
Sama Nggak kayak lucu, hal yang nggak Bapak lucu. ucapin ke Bapak penjual es itu, dan dengan dalih katanya itu adalah bercanda. Terus masih bisa dibela sama teman-teman yang ada di atas panggung itu, ngomong kalau misalnya iya Gus Miftah tuh emang suka bercanda karena dia suka ngerangkul orang-orang yang nggak benar. Emang jualan es nggak benar? Emang apa salahnya dari jualan es? Di mana letak salahnya seorang penjual es? Dia cuma jualan es teh sama air kok, kenapa emangnya? Sehina itu? Lebih hina mana sih sama yang jualan agama? Yang topiknya juga nggak penting-penting amat sebenarnya. Nih Gus Miftah tuh yang bikin acara di klub-klub itu kan, yang katanya dakwah demi perdamaian itu. Apa? Mana letak perdamaiannya Pak? Tapi nggak heran sih sebenarnya sama apa yang dilakukan ke Pak penjual es itu. Karena waktu dia lagi dengerin lagu Denny Caknan sama istrinya aja, di atas panggung dia bisa mengoyak-oyak kepala bininya. Maksud gua, kalau emang lu ngerti agama, lu arti bisa memuliakan istri lu, kocak. Terus nanti abisnya siapa yang disalahin? Netizen. Orang yang ngeposting, katanya kita nge-framing nih kelakuannya dia. Apa ya maksudnya? Jelas-jelas di video itu nih Pak nih ya, bini lo aja nangkal, bini lo aja nangkis tangan lu. Berarti dia tidak menunggu dan tidak menyukai hal tersebut. Allahu Akbar. Gue ini masih jauh banget tau dari kata ngerti agama, tapi setidaknya gue ngerti adab. Gue tahu gimana cara menghormati orang. Gue tahu gimana cara Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, nafsu aja gue, gak boleh ngomel-ngomel karena astagfirullahaladzim. Gak boleh ngomel-ngomel sama orang yang lebih paham agama maksudnya. Terus minta maafnya telat. Pas awal viral anteng aja, paginya masih ada tuh yang ngebelain ente. Giliran dibahas sama Gerindra baru dia minta maaf. Kenapa? Takut dicopot jabatannya. Sadar kalau ternyata kelakuan Anda lebih hina daripada yang dilakukan sama penjual es teh itu. Benar sih kata netizen sekarang, lebih baik menjual es daripada menjual agama. Pak, mohon maaf nih. Kata gue segera bertaubat, karena klarifikasi Anda yang merangkul Bapak penjual es itu juga kayak terpaksa ya? Atau pencitraan semata? Kurang-kurangin deh. Dan gak tentu juga nih, di belakang layar dia bisa melakukan hal yang sama lagi apa enggak, bisa jadi loh, mereka tahu. Sekian, terima kasih deh, semoga belajar ya Pak dari kesalahannya. Thank you. Kalau lu bercandain orang, tapi orang yang lagi lu bercandain tuh gak ketawa, itu namanya bukan candaan, tapi hinaan. Jadi please bedain gitu. Masa udah gede gitu doang gak bisa ngebedain sih? Kocak lu. Jadi orang tuh baiknya mikir 2 kali sebelum bertindak, bercermin sebelum berucap kata. Jangan apa-apa lu tuh main hina, main hujat, tanpa lu mikirin perasaan orang ataupun dampak ke depannya. Kayak kalau misalkan dibalik deh posisinya, emang lu mau digituin? Kalau lu gak mau ya jangan gituin orang. Simple. Jangan lu tuh udah berbuat, terus lu tuh sembunyi di balik kata-kata template. Sorry ya canda. Enak banget ya orang habis nyakitin hati orang, habis jahatin orang, terus minta maafnya sambil cengengesan, gitu kan. Kocak banget emang kelakuan orang minus. Jangan sampai nih orang yang habis lu sakitin hatinya, habis lu jahatin itu kagak ngebales, tapi malah ngadu ke Tuhan. Udah itu mah hati-hati lu, kelar hidup lu. DWS kalau kata gue mah. Lagi ramai banget kasusnya Bapak Sugus. Aku cuma mau bilang sama Bapak, Pak, kalau mau ceramah, minimal rambutnya dicatok dulu, dikerli dulu, atau kalau misalnya nggak sempet ya ke salon atau Pak. Aku liatnya jadi pengen ngajenggut tahu. Sama ini bapak-bapak satu lagi yang ketawanya ngabarak kakak. Punten banget Pak. Lucunya belah mana cik atuh Bapak. Sekiranya goreng banget, kalau kuan oge ulangi lu goreng. Aslinya aku mah nggak paham dah. Itu make sense bisa nanya. Teruntuk Gus Miftah, ya. Seorang pendakwah atau yang biasa orang kenal sebagai Ustadz. Saya cuma mau memberitahukan ke Anda, tidak semua manusia di bumi ini memiliki perekonomian atau kekayaan seperti Anda, gitu ya. Jadi setidaknya Anda tidak berhak mengolok-olok seorang Bapak yang terhormat Tuan, penjual es atau penjual air mineral, ya. Untuk Gus Miftah, pahami konteks lagu dari band saya yang tidak terkenal, punya band, tidak laku, tapi liriknya sangat mengetuk hati. Boleh saya nyanyikan walaupun suara saya jelek, tapi setidaknya liriknya itu menyayat hati. Saya nyanyikan. Ya, nyanyikan yuk. Kita hanyalah manusia di bawah mentari yang sama, punya rasa mendamba setara. Meski lelah dan tersisih, ku yakin ku akan bangkit menemukan sebuah ketulusan. Ya sebegitu sepenggal lirik lagu dari Flaminora yang dimana band ini tidak terkenal, tapi setidaknya liriknya sangat menyayat hati untuk sebagian orang yang mengerti, ya. Jadi untuk Gus Miftah, tolonglah ya, kalau memang alibi Anda bercanda, jangan mengatakan goblok. Dan tentunya
pahami perekonomian rakyat biasa atau menengah ke bawah itu tidak sesuai perekonomian Anda gitu. Mungkin Anda memiliki perekonomian yang yang bisa disebut cukup lah. Tapi ya tidak mengolok-olok juga Gus Miftah. Ya mohon maaf kali ini untuk Gus Miftah saya tidak panggil yang mulia tuan atau nyonya ya. Saya panggil Gus Miftah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Setidaknya saya hanyalah netizen belaka yang dimana saya memiliki hak untuk berbicara. Begitu bunyinya. Guys, kalian tahu nggak kontak bapak penjual ST itu? Mama Ai mau kasih beliau motor supaya lebih gampang jualan esnya. Sebagai seorang pedagang, Mama Ai sedih banget lihat video itu. Bapak nggak goblok pak. Mereka aja yang keterlaluan jahat, yang ngomong plus yang ngetawain juga. Mereka aja yang nggak punya hati. Bapak kerja halal buat keluarga, buat anak, buat istri. Dan yang paling penting Bapak nggak korupsi, nggak ngerugiin siapapun. Bapak nggak pantas dibilang goblok sama orang lain di depan banyak orang kayak gitu selagi Bapak mencari rezeki. Jadi kalau Mam tahu alamat si Bapak, boleh komen di bawah ya Mam, biar Mam Ai bisa ketemu sama si Bapak. Buat Bapak, semangat ya Pak. Di saat angka pengangguran sedang tinggi, Bapak berjuang, Bapak nggak putus asa, Bapak jualan untuk mencari pekerjaan untuk diri Bapak sendiri. Aku sebagai pedagang bangga sama Bapak. Bapak terhormat. Terima kasih Pak untuk pelajaran yang berharga. Padahal nggak ada yang lucu juga dari hal-hal ini ya. Cuman mereka tertawa di atas panggung dan menghina Bapak ST yang jualan ST itu. Aku sedih kenapa? Karena aku mengibaratkan itu orang tua aku dihina ketika mencari nafkah. Menghinanya pun itu ketika banyak jamaah. Nah, itu yang aku sedihkan. Dan aku sedih sekali sih melihat kelakuan ulama gitu, bisa dibilang ulama lah ya, entah itu ulama yang punya adab atau tidak ya. Dan di situ ada beberapa orang yang tertawa ya, tertawa orang itu katanya pimpinan pondok pesantren juga tertawa terbahak-bahak kayak merasa puas begitu ya dengan tertawanya dengan hinaan yang dilontarkan oleh si Miftah ini kepada bapaknya. Tapi setelah aku scroll ke bawah agak reda kesedihanku karena ada beberapa orang netizen atau YouTuber atau TikTokers yang sudah mulai memberi ya santunan kepada Bapak ST-nya ya. Senang sekali Bapak San Haji, semoga berkahnya dilimpahkan ke Bapak semua, semoga keberuntungan kembali ke Bapak ya. Untuk Miftah dan Zaidan dan Usman Ali atau siapa itu, adabnya dipakai dulu ya, belum tentu kalian nasibmu akan di atas terus ya. Kalian tidak tahu juga asal usulnya seperti apa. Kalian bisa dipanggil Habib, bisa dipanggil Gus ya. Asal usulnya dari mana ya kita nggak tahu juga ya. Tapi adabnya tetap dipakai, jangan merendahkan dengan hinaan. Kata-kata goblok itu memang konotasinya memang kasar ya. Tapi itu keluar biasanya orang lagi marah atau lagi membenci atau lagi merendahkan. Ya, beda konotasinya kalau kita lagi bercanda, tapi itu tidak bercanda, konotasinya lebih merendahkan si Bapak penjual es teh ini. Tapi Pak Sonaji sudah mendapatkan keberkahannya, beliau sudah diangkat derajatnya, ya. Secepat itu Allah membolak-balikan ya. Dia sudah dapat panggilan dari agen atau dari Bapak yang memberikan umroh. Selamat buat Pak Sonaji. Aku nggak jadi sedih sedikit terobati. Ini aku dari pagi nangis terus karena melihat Bapak rame gitu, viral gitu videonya. Apa ya semoga ada hikmahnya di balik semua ini, kejadian ini. Kalau nggak diviralkan, si Miftah juga nggak bakalan minta maaf. Akan terjadi lagi ke depannya ya. Semoga ke depannya Miftah nggak melakukan hal-hal yang konyol seperti ini. Adabnya dipakai, karena dipanggil Gus itu tidak mudah. Apalagi sudah punya jutaan jamaah. Nggak jutaan juga sih, mungkin hanya beberapa aja yang suka sama dia. Untuk si Zaidan katanya dipanggil Habib, tapi ikut tertawa. Sebelahnya katanya juga punya pondok pesantren
atau pimpinan pondok pesantren, tapi kelakuannya kayak anjing juga, menertawakan sebuah hinaan yang dilontarkan oleh si Miftah. Sedihnya, mereka ini orang terpandang, tapi melontarkan kata-kata seperti itu yang dianggap bercanda. Enggak sama sekali, itu bukan bercanda ya. Semoga kita selalu diberikan adab dan ilmu yang baik ya. Adab dulu baru ilmu, katanya di situ. Banyak sekali yang berkata seperti itu ya. Adab dulu baru ilmu. Semoga kita diberikan adab, selalu diberikan, diingatkan dengan adab kita ya. Dan jangan suka merendahkan orang lain ketika kita di atas.